Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, bersama aku Rausa Setiarani. Di sini akan membahas mengenai mengasosiasikan peran North Atlantic Treaty Organization atau NATO pada konfrontasi Turki versus Yunani dalam sengketa Mediterania. Sebelum melanjutkan materi, aku akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama itu aku sendiri, Rausa. Kemudian ada Devia, si aktif. Kemudian Dewi, makasih Dewi yang udah berjasa banget dalam kelompok kami. Kemudian ada Sri, Masita, dan Mbak Mei. Oke, sebelum lanjut pembahasan lebih dalam lagi, aku akan memperkenalkan pada kalian mengenai North Atlantic Treaty Organization. Apa itu NATO? NATO atau North Atlantic Treaty Organization merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang militer yang bertugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian negara anggotanya. NATO didirikan oleh 12 negara pada tanggal 4 April 1949 di Atlantik Utara atas Persetujuan Atlantik Utara dan ditandatangani di Washington, Amerika Serikat. Kantor pusat NATO itu berada di Brussels, Belgia dan dengan mempunyai 29 negara anggota. Turki versus Yunani dalam perselisihan eksplorasi maritim Z. Setelah menjadi anggota NATO pada tahun 1952, Turki dan Yunani beberapa kali berada di ambang perselisihan. Perselisihan yang melanda dua negara ini merupakan permasalahan yang berbicara mengenai landasan Z. Sejak menjadi anggota NATO pada tahun 1952, Turki dan Yunani telah beberapa kali berada di ambang perang satu sama lain. Tercatat bahwa Turki dan Yunani telah melakukan sejumlah konfrontasi senjata dalam 4 perang besar, seperti kemenangan Yunani atas Kekaisaran Turki Ottoman yang terjadi pada tahun 1830, perang antara Yunani dan Turki yang terjadi pada tahun 1897, perang Balkan pertama yang terjadi di tahun 1914 sampai 1918. Selanjutnya, Turki dan Yunani dipertemukan di dalam laga Perang Dunia Pertama yang berlangsung dalam kurun waktu 4 tahun, terhitung sejak 1914 sampai 1918. Selanjutnya, Perang Yunani-Turki 1919 sampai 1922, yang diikuti oleh pertukaran penduduk Yunani-Turki dan periode persahabatan hubungan di tahun 1930-an dan 1940-an. Perselisihan yang sedang melanda dua negara anggota NATO ini, Turki dan Yunani, merupakan permasalahan yang berbicara seputar landasan Z. Zona ekonomi eksklusif diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang ditandatangani pada tahun 1982. Turki tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut, meskipun telah menggunakan prinsip-prinsip tertentu darinya untuk menyelesaikan semua klaim maritim dengan Laut Hitam negara bagian. Namun, berdasarkan konvensi yang mengatur Z, masing-masing negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan di zona maritim. Yunani berpendapat bahwa pulau-pulau di Laut Aegean dapat menghasilkan Z. Mereka sendiri yang memungkinkan Yunani menjelajahi 200 mil air laut, sedangkan Turki berargumen bahwa pulau-pulau tidak dapat menghasilkan Z. Z Yunani harus dimulai dari daratan, bukan dari ratusan pulau. Z merupakan pengaturan baru yang ditetapkan oleh UNCLOS, yang memberikan definisi khusus pada Z, batas terluar laut teritorial yang dianggap sebagai batas antara sebagian laut mengarah daratan tempat berlakunya kedaulatan penuh suatu negara. Z dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan terhadap kawasan laut yang merupakan area maritim suatu negara. Secara umum, Z merupakan bagian perairan yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial, selebar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal lebar laut garis teritorial. Berkaitan dengan Z, UNCLOS 1982 telah mengatur dan menentukan hak dan kewajiban yang bisa dilakukan oleh suatu negara. Di antaranya, dalam Z, mempunyai hak-hak yang berdaulat untuk memenuhi kebutuhan dari suatu negara, seperti meneksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas laut maupun dasar laut dan tanah di bawahnya, merupakan suatu kebijakan pemerintah suatu negara yang berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi Z. Selain itu, suatu negara juga memiliki sebuah yurisdiksi yang relevan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Berikutnya,
Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini, dalam Z, suatu negara harus memperhatikan bagaimana hak-hak dan kewajiban negara lain, dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Lalu, hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UNCLOS 1982. Hak dan kewajiban negara lain di Z diatur dalam konvensi UNCLOS yang digelar pada tahun 1982. Di antaranya, di kawasan Z, semua negara diwajibkan tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi UNCLOS 1982. Kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan juga kabel maupun pipa di bawah laut yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konvensi UNCLOS 1982. Kemudian, ketentuan hukum internasional lain yang juga berlaku untuk diterapkan di kawasan area Z di suatu negara. Lalu, dalam menjalankan hak-hak untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi UNCLOS 1982 tentang Z, suatu negara harus tetap memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara, dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan suatu negara. Berdasarkan uraian mengenai Z, yang telah ditentukan dalam sebuah konvensi UNCLOS pada tahun 1982, menjadi teori dasar dalam menganalisa konflik yang melibatkan anggota negara saudara NATO, yaitu Turki dan Yunani, yang mempunyai konflik sengketa di Laut Mediterania Timur dengan memegang teguh tujuan dari masing-masing negara untuk bersaing mendapatkan sumber daya alam minyak dan gas, yang menjadi pendorong utama yang memicu perselisihan di Mediterania Timur. Konfrontasi antara Turki dan Yunani terjadi dikarenakan kapal peneliti Turki melakukan eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas yang ada di kawasan laut lepas Mediterania. Alasan mengapa Yunani melakukan konfrontasi terhadap Turki adalah bahwa Yunani telah mengklaim bahwa kawasan sumber daya tersebut berada di zona landasan kontinen maritim Yunani. Konflik perselisihan yang kembali melibatkan Turki dan Yunani dalam persengketaan konfrontasi dua negara yang terjadi di kawasan Laut Mediterania. Pergerakan konfrontasi ini dilatar belakangi oleh kepentingan dua negara untuk tetap memperhatikan kepentingan geografis yang strategis dan penemuan besar cadangan minyak dan gas di kawasan Mediterania. Dalam hal ini, NATO memberikan solusi untuk perselisihan yang dialami Turki dan Yunani untuk segera menyelesaikan masalah sengketa perairan Laut Mediterania antara dua negara ini diselesaikan secara diplomasi bilateral. Hal ini dilakukan mengingat bahwa Turki dan Yunani adalah negara sekutu NATO. Selain itu, Turki dan Yunani memiliki kedekatan perbatasan teritorial, sesuai dengan tujuan NATO yang telah jelas mempunyai tujuan mencegah perperangan saudara antara anggota NATO. Meskipun Z diatur oleh UNCLOS, dan oleh karena itu memungkinkan kapal dagang lewat dengan bebas, jalur kapal angkatan laut militer sangat diperebutkan, dan Turki tidak merasa nyaman secara strategis atau bersedia untuk melakukan outsourcing, izin, atau apa yang dilihatnya sebagai keinginan negara Yunani. Siapa yang harus meminta izin? Hal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa Turki dapat mempertahankan perbatasannya sendiri, tanpa bergantung pada negara lain. Jika sebelumnya NATO memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik ini secara diplomasi, awalnya Turki menerima saran ini untuk menyelesaikan perselisihan dengan Yunani secara diplomasi bilateral. Namun, Turki membatalkan pembicaraan bilateral yang disarankan oleh NATO dengan alasan Turki mengatakan kurangnya komitmen dari Yunani untuk terlibat dalam negosiasi tanpa persyaratan. Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS, negara pantai memiliki zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil lepas pantai. Berarti, Turki bersama dengan Siprus Turki dan Siprus Yunani memiliki klaim yurisdiksi yang tumpang tindih untuk eksplorasi minyak dan gas lepas pantai di Mediterania Timur. Pemerintah Siprus Yunani bukan satu-satunya negara yang mengendalikan pulau itu. Ia mengontrol sisi selatan dan 2/3 pulau Mediterania, sepertiga utara milik Siprus Turki, Republik Turki Siprus Utara atau TRNC. Turki bersama dengan Inggris dan Yunani adalah penjamin dalam melindungi hak-hak masyarakat Siprus. Thanks for watching, semoga ilmunya berkah untuk kita bersama. Annyeong! Assalamualaikum!